Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Siang, Ibu. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Ibu, kawan-kawan, sebelum kita mulai mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mak Faid. Oke, anak-anakku sekalian. Pada pembelajaran kali ini kita akan membicarakan atau akan mempelajari tentang teks deskripsi, ya. Udah pernah dengar teks deskripsi? Sudah, Ibu. Saya belum, Bu. Sudah Bu, tapi kami tidak tahu pengertian dengan jelas Bu. Kami tahunya sebelum-sebelum. Oke. Teks deskripsi adalah teks untuk menggambarkan sesuatu, ya. Misalnya kita melihat tempat wisata atau kita melihat suatu barang, kita gambarkan bagaimana tempat wisata itu atau bagaimana gambar itu supaya orang yang mendengar seolah-olah melihat sendiri. Itu namanya teks deskripsi. Kemudian nanti dalam pembelajaran dan selamanya ya, kita akan belajar dengan disiplin dan semangat. Meskipun pembelajaran yang kita lakukan menggunakan pembelajaran daring karena pandemi masih belum berlalu dari negeri kita. Kita doakan bersama-sama semoga COVID segera berlalu. Allahumma amin. Kemudian kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya, Garuda Pancasila. Ibu putarkan slide-nya, kalian bernyanyi dari tempat kalian masing-masing ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Kalian semangat sekali nyanyinya, Ibu jadi senang. Dengan menyanyikan lagu wajib nasional, kita akan memupuk rasa nasionalisme ya. Karena untuk bangsa kita, maka kitalah yang harus semangat mengisinya dengan berbagai kegiatan positif sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke anak-anak, dari sekian banyak siswa, ada berapa ini ya? 12 ya untuk kelompok ini ya. Ada yang sudah pernah mengunjungi tempat wisata atau hanya di rumah saja? Selama pandemi di rumah, Bu. Selama pandemi belum Ibu. Jepri Bu, sudah pernah jalan-jalan tapi sebelum pandemi Bu. Iya, kita semua merindukan jalan-jalan ya. Kapan-kapan kita jalan-jalan bersama di tempat wisata yang paling indah di Indonesia. Ore. Iya Bu. Ya Bu. Nanti Ibu yang membayarkan ya. Kan Ibu yang ngajak. Iya. Iya Bu. Emang kalau yang ngajak berarti bayari ya? Ya kan berani ngajak ya. Iya, Bu. Kalau begitu Ibu nunggu usulan aja. Nunggu anak-anak mengusulkan supaya kita bareng-bareng iuran, terus bareng-bareng berwisata. Oke anak-anak. Gak apa-apa, Ibu aja Iya, Bu. yang bayari. Sekali-kali, Ibu. Oke, kalau Ibu yang bayari, berarti ke tempat wisata yang dekat dengan tempat Ibu ya. Iya, nggak apa-apa, Nanti Ibu. kalian akan lihat beberapa tempat wisata di sini. Oke anak-anak. Oke Bu. Dalam pembelajaran teks deskripsi, kalian harus tahu KD-nya, kompetensi dasarnya, kemudian IPK-nya juga, ya. Supaya kalian tahu tujuan pembelajaran ini untuk apa. Ibu izin share screen dulu ya. Iya Ibu.
membicarakan tentang teks deskripsi ya. Kemudian KI-nya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, responsif, berinteraksi dan aktif dengan lingkungan sosial, alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan dalam pergaulan dunia. Kemudian untuk pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena di ranah kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian keterampilan mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu untuk KI-nya ya, kompetensi inti. Kemudian untuk kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dibaca, yang didengar dan dibaca. Untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, diharapkan kalian bisa mendeteksi ciri isi dan tujuan teks deskripsi, memerinci isi teks deskripsi. Kemudian untuk ranah keterampilan, menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pencapaiannya, rumuskan kembali isi teks deskripsi menggunakan bahasa sendiri secara lisan, tulis, dan visual. Itu tujuannya ya. Jadi nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian akan bisa mendeteksi cirinya dan merumuskan kembali atau menuliskan kembali teks deskripsi. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengamati tayangan slide PowerPoint tentang KD, IPK, dan tujuan pembelajaran teks deskripsi, peserta didik dapat menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur teks deskripsi selama proses pembelajaran dengan menyimak di YouTube. Nanti YouTube-nya Ibu putarkan ya. Oke, sekarang Ibu ingin tahu nih, ketika kalian mengunjungi tempat wisata, apa yang kalian perhatikan di sana? Saya Bu, pemandangannya. Iya, pemandangannya Bu. Ya. Pemandangannya. Orang-orang yang ada di sekitarnya Bu. Orang-orangnya. Yang jualan. Yang jualan Bu. Jualan. Jajan itu Bu, jadi yang jualan yang ya. Iya. Oke, sukanya jajan ya? Iya Bu. Iya Bu. Kalau yang dibeli apa tempat wisata? Souvenir ya? Iya. Iya, souvenir, baju. Iya. Asal sesuai dengan kemampuan orang tua ya. Selanjutnya Ibu akan putarkan link YouTube tentang teks deskripsi. Kalian perhatikan ya. Sudah kelihatan belum? Sudah Ibu. Sudah Bu. Videonya sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya, kalian perhatikan ya.
Tentunya terdapat beberapa hal yang akan dipelajari dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, latihan teks deskripsi. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, tujuan teks deskripsi. Dan yang keempat, struktur teks deskripsi. Wah, kelihatannya sulit ya? Tentu saja tidak. Mari kita pelajari dengan cermat dan seksama. Deskripsi berasal dari kata describe yang berarti menggambarkan suatu hal. Banyak juga ahli yang berpendapat tentang pengertian teks deskripsi ini. Salah satunya oleh Dem mengungkapkan bahwa teks deskripsi adalah keterangan yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Sementara menurut Hakim mengungkapkan bahwa deskripsi adalah melukiskan atau menggambarkan suatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa penulis deskripsi akan lebih mudah menulis deskripsi apabila melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang ditulisnya. Di sini saya mengambil contoh apabila kita mengamati sebuah kucing yang bernama Angela. Aku memiliki kucing bernama Angela. Dia berwarna putih dan oranye, dengan mata yang cerah, ekornya yang panjang dan bulu yang lembut. Angela sangat cantik. Dia sangat suka tidur dan gemar memakan ikan dan nasi. Dia adalah kucing kesayanganku. Nah, sekarang kita sudah memahami pengertian teks deskripsi. Lalu, apa tujuan memahami teks deskripsi ini? Penulisan teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan secara langsung atau jelas hal yang menjadi objek penulis atau yang ditulis sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dideskripsikan tersebut. Sekarang mari kita bahas ciri-cirinya. Ada dua ciri-ciri dari teks deskripsi ini. Yang pertama, hasilnya bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Yang kedua, penggambaran teks ini biasanya dilakukan dengan mendeskripsikan ciri fisik seperti bentuk, warna, ukuran, aroma, ataupun kondisi tertentu, dan lain sebagainya. Oke, kita ke struktur teks deskripsi. Di struktur teks deskripsi ini ada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi yang biasanya berisi gambaran-gambaran umum objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian yang berisi rincian-rincian dan gambaran khusus objek yang diamati. Yang ketiga, penutup yang berisi biasanya kesan atau kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kita deskripsikan. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semakin menambah ilmu kalian dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian sehingga kita dapat belajar bersama dari pelajaran bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Oh ya teman-teman, mari kita bersama-sama putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Selalu happy, selalu berpikir positif, dan jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Ya Ibu. Iya Ibu. Ya Iya Ibu. Ibu. Kita mengamati dari tayangan yang saya share tadi, kalian amati, kemudian digunakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya share di grup ya, grup WhatsApp, mencari informasi
tentang teks deskripsi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Iya Ibu. Nanti saya pantau pelaksanaan diskusinya. Kalian harus aktif dalam kegiatan diskusi untuk menambah nilai sikap. Oke? Kemudian nanti setelah dikerjakan, masing-masing dari kelompok ada perwakilan untuk menyajikan. Oke? Setelah itu nanti kelompok lain menanggapi apa yang disajikan oleh kelompok itu. Nanti setelah itu baru disimpulkan. Oke, kelompoknya sudah saya bagi kemarin, G. Satu kelompok kelompok A, B, C, dan D. Silahkan dikerjakan dengan diskusi, G. Enggak, kan ngajar. Nanti Bu. Bu. Silahkan didiskusikan masing-masing kelompok, jangan hanya diam saja. Iya Bu, ini diskusi. Iya. Ada yang ngantuk enggak? Merah Bu. ada Bu. Ngantuk Pak ini Ode Bu. ngantuk, Bu. Laude ngantuk ya? Semalam Tidak, Bu, kayaknya tidak. begadang Bu. Dari tadi sebetulnya Bu, ngantuk Bu. Main game terus di rumah ya? Ya Bu, ikut lomba Bu, lomba game. Emang ada lomba game? Ada Bu, saya juara 1 Bu. Oh iya, Bu, itu Bu. Tadinya saya ngerjakan tugas sendiri ini Bu. gimana kelompok yang lain? Anggota kelompoknya diaktifkan. Kelompok saya aktif semua kok, Bu. Ya, bagus. Kelompok saya juga Bu, terlibat juga. Iya Bu, Ya, saya satu kelompok dengan Kakak Tuti Bu. Bu, Ayo, saya Bu, izin ya. ke kamar mandi boleh ya? Oleh. Sebentar saja, jangan lama-lama, nggak boleh sambil lihat-lihat kelas yang lain ya. Iya Itu mau Bu, ke hanya 5 kantin, menit. Bu. Tuti, Bu. Alasan ya? Iya, Bu. Gak bisa lihat kelas lain, Bu. Di rumah sendiri-sendiri soalnya. Oh iya, Ibu lupa sih. Cari ya. Kalau cara Jawa itu kegawa kelu. Indah tahu kegawa kelu artinya apa? Tidak tahu. Apa, Bu? Saya tahu, Bu. Apa coba? Terbawa mimpi. Iya, ingat dulu-dulu waktu pembelajaran masih luring. Kalau ke kamar mandi suka jadi alasan buat nengok kelas lain. Ibu ingat itu. Ya, Bu, saya kan pengen mampir ke kantin, pengen lihat teman yang ganteng-ganteng di kelas sebelah, Bu. Dasar Indah ini. Biasaan. Udah fokus ya diskusinya. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya untuk menyelesaikan. Itu mudah. Cuma mencari informasi dalam teks deskripsi saja. Kemudian kalian merumuskan teks deskripsi dari lokasi wisata di tempat kalian masing-masing. Nanti kemudian disajikan ya. Bu. Ya, gimana? Sudah? Sudah Jadi Ibu, kelompok- sudah. Kami sudah selesai. Ya, Oke, dari kelompok 1 silahkan disajikan hasil Ya, baik. diskusinya. Bu, kelompok 1 terdiri dari Kakak Tuti dan Adik Farid. Hasil presentasi kami sebagai berikut. Ya, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Silakan teman-teman apabila dari kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilakan. Bagus, silahkan ada tanggapan untuk kelompok 1. Halo, Kelompok Ada yang mau satu menanggapi? sudah- Kelompok 1 sudah bagus, Bu. Tadi presentasinya menyampaikannya juga runtut, Ibu. Cuma tadi Pak Jeffrey hanya kurang serius aja. Maksudnya Jeffrey kurang serius, Ibu.
masih ketawa-ketawa dalam penyampaian, tetapi yang disampaikan sudah bagus dan sudah urut, sudah lengkap. Terima kasih, Bu. Oke, ya terima kasih Ida. Kemudian kelompok 2 silahkan. Kelompok 2, kelompoknya Laude, silahkan Laude untuk menyampaikan. Wah, ini ya terkendala jaringan Iya, yang seperti lain biasa. mana yang cuman ini Ya Pak, ya. Oke. kelompok. Laude aja yang nyampein Bu, kelompok 2. Ya, Laude disampaikan, jangan alasan kendala jaringan terus. Ya kelompok teman yang lain kelompok 2, ayo. Iya Bu, saya. Ayo merah. Gimana merah? Gimana Indarti? Iya, Gimana Indarti kelompok 2? Ini Ayo, ojo uncal-uncalan ya. Jangan lempar-lemparan. Indarti silahkan, kelompok 2. Iya, ini tadi hasil diskusi saya dengan kelompok saya, anggotanya ada Merah, ada Laude, hasilnya adalah seperti ini. Itulah Bu, hasil dari kelompok kami. Ya, bagus sekali. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Ya Bu, kami dari Ya, kelompok Bu. 1 Bagus, Bu. Sudah akan bagus, Bu. menanggapi kelompok 2. Ya. Yang disampaikan dari kelompok 2 sudah sangat bagus dan terstruktur. Cuma ada pernyataan yang mungkin saya sedikit perlu diperjelaskan. Adalah, ya itulah hasil tanggapan saya Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 3 silahkan. Muhammad Farid, Nah. bagaimana? Saya kelompok Adik, 1 saya Ibu. Yang mau menyampaikan. Rizna. Oh iya, Rizna silahkan. Ya Bu, Silahkan disampaikan. ya Bu. Jadi tadi tuh kelompok kami hasil diskusinya diambil tes deskripsi tentang yang dekat-dekat sekolah Ibu. Dia jadikan satu paragraf deskripsi. Bu. Ya, bagus. Terima kasih Rizna. Untuk tanggapannya kelompok 3 silakan. Ibu, untuk kelompok 3 hasil dari teks deskripsi yang sudah disusunnya sudah bagus Bu, unsur-unsurnya sudah masuk semua, kemudian kebahasaannya juga sudah Bu. Terima kasih Bu. Ya, kelompok 4. Kelompok 4 siapa aja ya anggotanya? Ya Bu. Kelompok 4 ada Puji Bu. Puji sama Yunila ya? Silahkan Puji. Ya, terima kasih Bu. Untuk kelompok 4 ini sudah diskusi dan hasilnya akan kami sampaikan, akan kami tayangkan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Puji. Silahkan tanggapannya untuk kelompok 4. Dwi Nurbaiti. Ya Bu, tanggapan saya terhadap teman-teman, strukturnya sudah tepat, bahasanya juga sudah baik. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah semuanya sudah presentasi ya. Kemudian dari pelaksanaan pembelajaran kali ini ada hambatan tidak? Tidak Bu. Iya, Tidak Ibu, ada kami ya, baru mengaji. lancar. Alhamdulillah. Kemudian silahkan Merawati untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Saya lagi nggak fokus Bu, mungkin Jeffrey Bu yang nyimak dari tadi. Oh iya, silahkan Jeffrey. Ya, kesimpulannya hari ini kita setelah mempelajari teks deskripsi dari pemaparan yang sudah disampaikan Ibu Guru dan hasil presentasi teman-teman, kita mengetahui teks deskripsi ini mempunyai beberapa struktur dan beberapa kaidah kebahasaan. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Jeffrey. Ibu lengkapi ya. Ciri teks deskripsi itu diperinci menjadi beberapa bagian.
Ada identifikasi, ada deskripsi bagian dan penutup. Kemudian struktur sekilas itu Ibu dipelajari lagi ya. Ya Ibu. Kemudian kalian juga belajar untuk menuliskan objek wisata di tempat kalian. Halo? Iya Ibu. Kenapa di layar Ibu tidak ada gambarnya? Semuanya hanya foto-foto saja. Ini kalian gambarnya di jaringan. Di sini jelas loh Ibu. Iya, di sini semua foto terlihat. Wajah Ibu terlihat kok Bu, bercahaya. Iya benar Bu, terlihat dengan jelas. Kayak Philip ya? Iya Bu, nyala terus. Terus terang. Terima kasih semuanya. Terang terus Ya, terang. kalau Philip kan terus terang terus gitu katanya. Iya Bu. Ya, itu Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita sudah belajar teks deskripsi, bagaimana kita menggambarkan suatu objek dengan jelas. Saya harapkan kalian bisa belajar dengan bagus ketika menggambarkan sesuatu, tidak buram, tapi digambarkan dengan gamblang, dengan jelas, sehingga yang mendengarkan atau yang membaca bisa seakan-akan melihat sendiri objeknya, gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk partisipasi dan keaktifannya. Ibu pada kalian semua, bukan aku padamu, tapi Ibu pada kalian semua. Ya, terima kasih. saya juga padamu Bu. Saya juga padamu Ibu. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Pembelajaran banyak salah-salah kata. Kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Berikutnya, pada materi berikutnya kita akan belajar tentang teks narasi atau cerita imajinasi. Jangan ngegame terus di rumah, bantu-bantu ibu, bantu-bantu bapak ya. Saya dapat Biar 2 Bu, rajin. uangnya buat di rumah Bu. Buat beli kuota Iya. ya, Cep. Iya, sambil buat beli kuota walaupun sudah dapat bantuan Bu. Ya, tapi game itu hanya untuk selingan ya, Jeffrey. Jangan dijadikan Oh iya Bu, untuk tetap belajar lebih utama. kegiatan utama ya. Ya, Iya. sebagai pelajar Punya tanggung kegiatan jawab. utama tetap harus belajar. Ya, karena kita semua adalah pembelajar seumur hidup. Jadi belajar bukan hanya di usia sekolah saja, tapi minal mahdi ilal lahdi, dari geongan atau dari ayunan sampai ruang lahat. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi. Oh ya teman-teman, mari kita bersama-sama putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita.